Nah, berkurang karena dosa dan maksiat, bertambah karena ketaatan. Jadi antum lihat, Murji'ah hanya meyakini iman penetapan hati. Mu'tazilah dan Khawarij meyakini iman tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Makanya amal syarat mutlak iman. Tidak ada iman bertambah dan berkurang. Orang yang tidak beramal dan berbuat dosa kafir, kata orang Khawarij. Kata Mu'tazilah tidak mukmin, tidak kafir. Tapi di akhirat sepakat kalau orang itu kekal di dalam api neraka. Nah, karena pemahaman-pemahaman ini dikeluarkan kaidah. Kalau Ahlus Sunnah bagaimana? Ahlus Sunnah menyatakan mukmin itu berkaitan dengan hati. Iya, dia menetapkan hati, tapi mesti diucapkan dengan lisan, kemudian mesti diamalkan dengan anggota badan, dan dia bertambah berkurang. Kalau semakin taat bertambah, kalau berbuat dosa berkurang, tidak keluar mutlak dari Islam. Maka Ahlus Sunnah wasatiyah, dia berada di tengah-tengah. Dia tidak bermudahan sebagaimana Murji'ah, dan juga dia tidak ekstrim sebagaimana Khawarij. Dia tidak ekstrim sebagaimana Khawarij dan Mu'tazilah. Ahlus Sunnah di tengah-tengah. Makanya Murji'ah menghalalkan semuanya, ya, karena cuma menetapkan di dalam hati. Ini seperti perkataan orang kalau berbuat dosa ditegur, ya akhi jangan berbuat dosa, yang penting hati, set. Betul ya? Itu hampir sama prinsipnya dengan siapa? Murji'ah, yang penting hati. Justru kalau hati antum bagus, mesti lisan dan amalnya bagus. Nah, Khawarij ekstrim. Makanya Khawarij menghalalkan darah kaum muslimin. Dia ketika ngebom di satu daerah, dia ingin membunuh orang-orang kufar. Ketika ditegur, di situ ada orang muslim, dia menyatakan tidak ada orang muslim, semuanya kafir. Yang sholat, yang ini semuanya kafir karena mereka berbuat dosa. Salah satunya tidak berhukum dengan hukum Islam. Maka dia menyatakan darah kita halal, harta kita halal. Ya, kalau ada kasus menjebol misalnya ATM, ternyata ditemukan orang-orang yang berpikiran Khawarij, iya. Karena dia menyatakan harta yang ada di ATM itu harta orang kafir yang halal diambil. Akhirnya mereka tidak berbaur, mereka tinggal di gunung-gunung, jauh dari komunitas kaum muslimin karena menyatakan kalau selain mereka tidak muslim. Ya, Khawarij. Ini pemahaman ekstrim yang sangat berbahaya. Salah satu sebabnya kesalahan mereka di dalam memahami iman. Nah, makanya di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah menjelaskan kaidah iman, dan Ahlus Sunnah tidak bermudah-mudahan di dalam takfir, mengkafirkan. Ya, mereka tidak bermudahan. Semua orang ahlul qiblat yang sholat menghadap qiblat tidak dikafirkan semerta-merta oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Orang yang berbuat dosa tidak kafir, tapi dia mukmin bi imanihi, kafirun bi kabirati. Fasiqun bi kabirati. Dia orang mukmin dengan imannya tapi fasik dengan dosa besarnya. Maka dia dikatakan mukmin naqisul iman, orang yang beriman tapi imannya lemah. Makanya ada perbedaan kalau antum baca kitab mutlaqul iman sama iman mutlak. Ya, para ulama membedakan antara mutlaqul iman sama al-iman al-mutlaq. Apa itu maksudnya? Mutlaqul iman, al-iman al-mutlaq. Apa? Mutlaqul iman itu aslul iman, dasar iman. Dasar iman yang ada di dalam hati itu disebut dengan mutlaqul iman. Kalau itu hilang baru kafir. Iman, dasar iman itu dinamakan dengan mutlaqul iman. Kalau dia berbuat perkara-perkara kufur, maka mutlaqul iman hilang. Misalnya dia orang mukmin, tapi subhanallah dia murtad, keluar dari Islam, maka mutlaqul iman, dasar iman dalam hatinya hilang. Kenapa? Karena dia keluar dari Islam, murtad. Sedangkan al-iman al-mutlaq itu al-iman al-kamil, kesempurnaan iman. Nah, kesempurnaan iman ini bertingkat-tingkat.
Ya, ada yang sempurna 100, ada yang 80, ada yang 70, ada yang 60. Nah, berbeda-beda sesuai dengan kualitas amalnya. Nah, berkurang karena dosa dan maksiat, bertambah karena ketaatan. Nah, al-iman al-mutlak itu bisa berkurang, bisa bertambah. Tapi kalau mutlakul iman itu semuanya ada di orang yang beriman. Tidak hilang kecuali kalau dia mengerjakan pembatal-pembatal keimanan, nawaqid. Yaitu perbedaan mutlakul iman sama iman mutlak. Maka kata Nabi SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina ketika berbuat zina dalam keadaan maksudnya apa itu hadis itu? La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Wa la yasrik as-sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Tidaklah berzina orang yang berbuat zina kecuali dia dalam keadaan beriman. Tidaklah mencuri orang yang mencuri dalam keadaan beriman. Maksudnya al-iman al-mutlaq. Artinya orang ketika berbuat zina, maka yang dicabut oleh Allah bukan dasar keimanan. Ketika dia berbuat iman, yang dicabut oleh Allah kesempurnaan iman. Jadi imannya nggak sempurna. Tapi masih ada nggak dasar iman? Ada. Nah, masih ada dasar iman. Dia mukmin. Makanya harapan-harapan untuk menggapai ampunan dan maaf Allah masih besar kalau dia bertobat. Ya. Ketika dia mencuri, dia tidak dalam keadaan beriman. Maksudnya kesempurnaan iman. Tapi dasar iman ada apa tidak? Ada. Nah, jadi dasar iman ini ada dalam hati. Tidak hilang dasar iman ini kecuali dengan pembatal-pembatalnya. Makanya iman ada nawaqid, ada pembatal-pembatalnya. Seperti kufur, syirik. Itu baru mutlakul iman hilang. Tapi kalau kesempurnaan iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Mungkin si fulan tahun lalu imannya lemah. Subhanallah, kenal hidayah sunnah, bertambah tinggi imannya menjadi sempurna. Cuman ketika tahun lalu dia lemah, masih ada gak dasarnya? Ada. Nah, dasar iman ini sebab dia tidak kekal di dalam api neraka. Karena semua orang yang di dalam hatinya ada iman walau sekecil biji akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, mutlaqul iman dan al-iman al-mutlaq. Nah, sedangkan Murji'ah menyelisihi kita, Khawarij dan Mu'tazilah juga menyelisihi kita. Bisa difahami ya? Ya, pembahasan ini penting ya, karena pembahasan ini ya dasar yang berkaitan dengan iman. Ya, dan juga insya Allah kita akan membahas amalan-amalan apa saja yang dapat mempertambah iman, amalan-amalan apa saja yang dapat mengurangi kualitas iman. Mungkin nanti kita bahas setelah kitab ringkasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah.